Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa Suro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita kembali berjumpa pada program Kuah Menjawab. Insyaallah bersama Bapak Taufik Zulfahmi MA hafizahullah. Alhamdulillah Bapak Taufik telah hadir di studio kita pada sore hari ini, dan insyaallah tema kajian kita pada sore hari ini yaitu tentang mengenal karakter wanita. Dan kita juga mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif bersama Bapak Taufik di studio. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA dan SMS di nomor 0811 669 3332. Baik pemirsa, telah hadir Bapak Taufik Zulfahmi di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Sehat, Pak, sehat. Ya, Masya Allah. Tema kajian kita itu tentang mengenal karakter wanita ya, Pak ya. Iya. Ya, baik pemirsa, mari kita simak dan kita dengarkan kajian bersama Bapak Taufik Zulfahmi. Kepada Bapak Taufik kita persilakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkalimpah rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan hari ini menyampaikan kembali beberapa nasihat tentang keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salat beriring salam marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Suro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas kembali kitab fikih ta'amul baina zaujain, ya, tentang fikih tentang pergaulan suami istri atau interaksi suami istri, dan kita telah sampai pada pembahasan tentang mengenal karakter wanita. Pada pertemuan sebelumnya kita mengenal karakter wanita itu menjelaskan tentang kurangnya akal, begitu juga kurangnya agama salah seorang wanita, ya. Pada kali ini insya Allah kita akan masuk pada pembahasan yang penting juga diketahui oleh para suami, yaitu hiyalun nisa'i, yaitu tentang siasat wanita. Nanti insya Allah kita akan terangkan apa maksud siasat di sini. Para pemirsa Suro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita masuk pada pembahasan ini, Syekh sebelumnya menjelaskan bahwasanya mengenal karakter ini merupakan bagian dari bentuk capaian kita bisa mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi tidak mungkin kalau seandainya rumah tangga itu akan bahagia sebelum kita mengenal karakter-karakter dari suami atau istri. Nah, dalam bab tentang hiyalun nisa, ya, hiyalun nisa artinya siasat salah seorang wanita. Jadi di sini Syekh menjelaskan ada beberapa siasat dan ini adalah karakter dari seorang wanita. Beliau menyebutkan wayambaghi ayyatafattana ar-rajulu ila an-nisa ila anna an-nisa'i zawati hiyalin faqad tudhiru amran wa tukhfi amran akhar turiduhu. Beliau menyebutkan hendaknya, ya, atau semestinya salah seorang suami itu dia menyadari bahwasanya wanita atau istrinya itu punya hiyal, punya hiyal. Nah, di sini beliau menyebutkan faqadatul zihiru amran. Nah, kadang-kadang ya seorang wanita itu dia menjelaskan atau menampakkan satu hal wa tukhfi amran akhar, sedangkan dia menyembunyikan
hal yang lain turiduhu, yang dia inginkan. Jadi di sini jelas makna hiyal itu adalah dia ingin sesuatu tapi yang dia lakukan adalah yang lain. Ya. Sesuatu itu dia sembunyikan tapi yang lain dia munculkan. Wa hadza wa in kana waridan fi haqqir rijali aidan illa adan nisaa lahunna al-qustul akbaru min dzalika. Sifat seperti ini kata Syekh, artinya hiyal ini dimiliki juga oleh, pada dasarnya dimiliki oleh salah seorang laki-laki, ya, juga dimiliki oleh salah seorang laki-laki. Ya, rupanya sifat seperti ini tidak hanya dimiliki laki-laki, illa ya wanita juga memiliki sifat hiyal ini dengan sifat yang lebih dominan daripada laki-laki. Berarti hiyal ini ada pada laki-laki, tapi wanita lebih dominan memiliki sifat hiyal ini, ya. Wa qad taf'alu al-mar'atu fi'lan khata'an talsaquhu bi ghairiha. Ya, kadang-kadang istri kita, ya, atau seorang wanita itu dia melakukan sebuah perbuatan kesalahan dan dia lekatkan perbuatan itu pada yang lain, ya, pada yang lain. Wa hadza yadhharu jaliyan fi tasarrufi imra'atil aziz. Ya. Ini contoh perbuatan yang jelas itu pada tindakan istri dari Abdul Aziz. Di sini dicontohkan oleh Syekh dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, kisah dari Nabi Yusuf dengan istri Abdul Aziz, ya, istri Aziz. Dalam surat Yusuf ayat 23 sampai 25, Syekh mengatakan di sini firman Allah taala, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Ya. Wanita Al-Aziz, imra'atil Aziz menggoda Yusuf. Ya. Sedangkan Yusuf itu berada di rumahnya. Dia meminta Yusuf, artinya melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh dua orang yang bukan suami istri. Wa ghallaqatil bab, ya. Pintu ditutup. Wa qalat haytalak. Lalu istri Al-Aziz ini mengajak Yusuf untuk berzina, gitu ya. Haytalak, ayo mari ke sini. Qala ma'adallah. Lalu Yusuf berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya Tuanku Al-Aziz, ya, telah memberikan sesuatu yang baik atau memperlakukanku dengan cara yang baik, seperti memberikan tempat tinggal yang baik. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Nah, dalam ayat 23 ini rupanya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada godaan dari istri Al-Aziz. Masuk dalam sebuah kamar, ditutup pintu oleh istri oleh Aziz, ya, istri Al-Aziz. Lalu diajak, ya, Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan zina. Lalu Allah mengatakan pembicaraan, maksudnya Allah mengatakan perkataan dari Nabi Yusuf alaihissalam, ma'adallah, ya, aku berlindung kepada Allah. Artinya dia tidak mau melakukan hal ini, ya. Lalu dia mengatakan, innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya Tuanku Al-Aziz, maksudnya suami dari wanita tadi, ya. Sesungguhnya sesungguhnya Al-Aziz telah memberikan suatu kebaikan kepadaku, seperti memberikan tempat tinggal yang baik. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya Allah tidak akan memenangkan atau tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Nah, di sini perkataan dari Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan bahwasanya kalau saya khianat tentu tidak akan beruntung saya, gitu ya. Lalu Allah melanjutkan setelah ada ajakan dari wanita tersebut, lalu Nabi Yusuf alaihissalam menolak, ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, sungguh
wanita tersebut berkeinginan. Wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Ya. Dan juga Yusuf berkeinginan kalaulah tidak Yusuf alaihissalam melihat tanda-tanda. Maksudnya ini adalah cahaya keimanan, tanda-tanda Rabbnya kadzalika, ya. Linasrifa anhu su'a wal fahsya. Akhirnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam ya melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, dia melihat tanda-tanda ini. Tanda ini adalah burhan, ya, cahaya iman yang ada dalam dirinya, lalu dia menolak ajakan ini. Ya, kadzalika, beginilah kata Allah Subhanahu wa taala, kami palingkan Yusuf dari keburukan dan kekejian. Innahu min ibadina mukhlasin. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Yusuf itu adalah dari hamba-hamba kami yang mukhlasin. Ya, yang mukhlasin. Lalu Allah melanjutkan wastabaqal baba. Ya, dua-duanya Yusuf sama wanita tadi dia berlomba-lomba ke pintu, ya. Dulu-duluan ke pintu. Wa qaddat qamisahu. Lalu wanita tersebut merobek baju Yusuf alaihissalam dari belakang min duburhi. Wa alfaya sayyidaha ladal baba qalat ma jaza min man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana au adzabun alim. Lalu di sini hialnya. Lalu dua-duanya berlomba-lomba ke pintu, mengejar pintu yang Nabi Yusuf alaihissalam ingin keluar. Kemudian ketika berlomba-lomba tersebut, ditariklah baju Nabi Yusuf alaihissalam, robeklah di belakang baju Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu ketika sampai di pintu, dua-duanya menjumpai suami dari wanita tersebut, yaitu Al-Aziz, ya, di sisi pintu atau di depan pintu. Qalat, lalu istri Al-Aziz mengatakan, nah ini bagian dari hialnya, ma jaza, ya, tidaklah balasan man arada bi ahlika, siapa yang menginginkan kepada keluargamu su'an, kepada istrimu keburukan, illa, kecuali ayyus jana au adzabun alim, kecuali dipenjara atau dihukum dengan hukuman yang pedih. Rupanya yang permintaan melakukan, ya, maksiat itu adalah dari wanita ini. Kemudian ketika ketahuan, ya, dua-duanya mencapai pintu, sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam menolak, rupanya istri Al-Aziz tadi menyampaikan hilah dengan perkataan bahwasanya, nah, tidaklah balasan orang yang berkeinginan buruk kepada istrimu ini kecuali adalah dipenjara atau diberikan adab yang pedih. Seolah-olah dia tidak berkeinginan buruk, tapi Nabi Yusuf lah yang berkeinginan dengan keinginan yang buruk. Nah, jadi rupanya hial wanita yang disebutkan dalam ayat ini adalah hial yang buruk, siasat yang buruk. Ya, dia mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, ya, dan menyembunyikan hal yang sebenarnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita kaum muslimin bahwasanya wanita dia punya hial, ya, dia punya siasat secara kata-kata. Nah, contoh hial, ya, juga diberikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Wa akhrajal Bukhari min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ya, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maridihi, ya, maradihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau sakit. Lalu pesannya, ya, kepada Aisyah, murru Abu Bakrin yusallin bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia dalam sholat. Qalat Aisyah, lalu Aisyah mengatakan, nah ini
juga berhilah juga dia, ya. Maksudnya berhial ini Aisyah di sini. Anna Abu Bakrin idza qama fi maqamika lam yusma'in nas min bukai famur Umar falyusalli bin nasi faqalat Aisyah faqultu li Hafsah quli lahu inna Abu Bakrin idza qama fi maqamika lam yusma'in nas minal bukai famur Umar falyusalli bin nas. Ketika Rasulullah memerintahkan agar Aisyah memerintahkan manusia, memerintahkan Abu Bakar mengimami para sahabat waktu itu dalam sholat karena Rasulullah sakit. Lalu Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar apabila dia qama fi maqamika menggantikan kedudukanmu, maksudnya dalam hal mengimami manusia, maka manusia tidak memperdengarkannya minal buka. Artinya manusia tidak akan mendengarkannya karena Abu Bakar itu menangis ketika membaca Al-Quran gitu ya. Famur Umar, maka perintahkanlah Umar fal yusalli bin nas, agar Umar itu yang mengimami manusia. Jadi dia tidak setuju kalau Abu Bakar itu untuk jadi imam, tapi dia minta Abu Bakar sebagai ganti. Faqalat Aisyah faqultu li Hafsah. Lalu Aisyah mengatakan, aku berbicara kepada Hafsah. Quli lahu inna Abu Bakrin idza qama fi maqamika, katakanlah wahai Hafsah kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Abu Bakar apabila dia menggantikanmu, maka manusia tidak mendengarkan minal buka karena nangisnya Abu Bakar ketika jadi imam. Famur Umar falyusalli bin nas, maka perintahkanlah agar Umar jadi imam. Fafa'alat Hafsah, lalu Hafsah menyetujui dan melakukan usulan dari Aisyah. Faqala Rasulullah SAW, ketika disampaikan kepada Rasulullah usulan Aisyah ini agar Umar jadi imam, maka Rasulullah SAW mengatakan, inna kunna la antunna sawahibu Yusuf murru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Rupanya Rasulullah mengatakan, sungguh kalian ini adalah sahabat-sahabat Yusuf, maksudnya ada hilahnya di sana. Murru Abu Bakrin falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam terhadap manusia. Faqalat Hafsah li Aisyah, lalu Hafsah mengatakan kepada Aisyah, ma kuntu li usiba minki khairan, kata Aisyah, tidaklah aku mendapatkan sebuah liusiba, sebuah musibah lah darimu, minki khairan, tidaklah aku mendapatkan kebaikan darimu, maksudnya dari Aisyah. Jadi di sini Aisyah berusaha ini agar Hafsah melobi Nabi Muhammad SAW, Umar bisa menggantikan posisi Nabi dalam mengimami manusia, jadi bukan Abu Bakar. Dan Aisyah beralasan bahwasanya Abu Bakar itu menangis, sehingga manusia tidak mendengarkan, gitu ya. Kemudian fakultu, Syekh mengatakan, wawajahu syubah, syubah, bentuk atau sisi kesamaan, yattadahu, yang jelas, mimma qalat Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kama fi riwayat al-Bukhari, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari fil Maghazi, dalam kitab Maghazi, idh qalat, ketika Aisyah mengatakan, laqad raja'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika wa ma hamalani ala kathrati muraja'atihi illa annahu lam yaqa fi qalbi an yuhibban nas ba'dahu rajulan qama maqamahu abadan. Lalu disebutkan oleh Syekh
ya bahwasanya idz qalat tatkala Aisyah mengatakan laqad raja'tu, aku membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, dalam hal ini tidaklah yang mendorongku untuk banyak membantah Rasulullah kecuali annahu lam yaqa fi qalbi, ya bahwasanya tidak terbetik di dalam hatiku, kata Aisyah, ayyuhibban nas, ya manusia mencintai ba'dahu rajulan, setelahnya laki-laki yang menggantikan posisi dari Nabi SAW setelahnya, ya. Jadi dia mengatakan bahwasanya tidak terbetik di hatiku, ya seseorang pengganti dicintai oleh manusia. Jadi artinya ada harapan di situ dari Aisyah agar pengganti ini dicintai oleh manusia. Kemudian saya mengatakan di sini dalam kitab ini, wala kuntu ya ara annahu la yaquma ahadun maqamahu illa tasha'aman nasu bihi. Ya. Dan tidaklah aku berpandangan bahwasanya sekali-kali tidak orang yang menggantikan posisi Rasulullah kecuali manusia beranggapan sial atau beranggapan buruk kepadanya. Fa'aradtu ayyadila, dan aku ingin bahwasanya berpaling, agar Rasulullah berpaling dari yang demikian. Maksudnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, di sini jelas bahwasanya Aisyah menolak dengan alasan seperti ini. Intinya di sini dia meminta agar Rasulullah SAW menjelaskan atau menegaskan kepada manusia bahwasanya Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dalam mengimami manusia. Ya, ini karena khawatirnya Aisyah dalam masalah ini. Lanjut, dalam kitab tersebut disebutkan juga hiyal yang lain, siasat wanita yang lain. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada safaran ya aqra'a baina nisa'ihi fatarat qur'atu li Aisyah wa Hafsah. Dalam contoh lain, ini riwayat Bukhari dan Muslim, ini sahih dari Aisyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia ingin safar, maka beliau mengundi antara istri-istrinya, ya. Lalu keluarlah undian itu dua nama, yaitu Aisyah dan Hafsah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana bil laili sara ma'a Aisyah yatahaddatsu faqalat Hafsah alla tarkabina ba'iri wa arkabu ba'ir, ya, wa arkabu ba'iraki tanzurina wa anzuru wa anzuru wa anzur, ya. Rupanya yang keluar itu adalah Hafsah, Aisyah dan juga Hafsah. Jadi pergilah mereka berdua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Kemudian pada satu saat, ya, sebagaimana biasanya, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di waktu malam beliau berjalan bersama Aisyah ngobrol. Ya, jadi malam-malam itu Nabi SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha sambil ngobrol gitu ya. Lalu di sini Hafsah mulai nih mungkin kecemburuan dia gitu ya. Dia membuat sebuah taktik agar Aisyah ini bisa dibujuk, ya, tapi dengan cara yang lain. Faqalat Hafsah, lalu Hafsah berkata kepada Aisyah, alla tarkabina ba'iri, ya, tidakkah kamu mengendarai, ya, ontaku, wa arkabu ba'iraki, ya, dan aku mengendarai ontakmu, hai Aisyah, tanzurina, engkau bisa lihatku, wa anzur, dan aku bisa melihatmu, gitu ya. Dibujuklah Aisyah agar kita tukaran nih, kamu naik ontakku, kemudian aku naik ontakmu, nanti kita bisa sama-sama melihat, aku melihat kamu, kamu melihat aku, gitu ya. Lalu apa jawab Aisyah ketika dibujuk untuk tukaran onta ini? Faqalat, Aisyah mengatakan, bala faraqibtu, ya, faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jamali Aisyah wa alaihi Hafsah. Lalu Aisyah tambah pikir panjang ini, tidak berprasangka yang lain.
Oh silakan, oke katanya kan. Kemudian farukibtu, lalu Hafsah mengendarai ontaknya Aisyah. Jadi itu sudah tukeran. Kemudian malam harinya faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila jamali Aisyah. Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke onta Aisyah dan di dalamnya sebenarnya adalah Hafsah. Fasallama, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan fasallama alaiha, mengucapkan salam kepadanya. Thumma sara hatta nazalu waftaqadat hu Aisyah falamma nazalu ja'alat rijlaiha bainal idhir wa taqulu rabbi sallit alayya ya aqraban aw hayyatan taldaghuni wa la astati' an aqulu lahu syai'an. Ini Masya Allah, ketika sudah datang Nabi rupanya ke Aisyah, Hafsah yang berada di onta Aisyah, lalu Nabi ucapkan salam. Kemudian ya berjalanlah sampai istirahat, sampai mereka berhenti lalu istirahat. Ya. Kemudian rupanya Aisyah kehilangan Nabi SAW yang biasanya Nabi naik onta dia lalu ngobrol sama Nabi sambil berjalan. Ya. Falamma nazalu, tatkala istirahat, lalu apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aisyah ya memasukkan atau meletakkan dua kakinya di antara rumputan. Lalu dia mengatakan, Rabbi sallit alayya aqraban. Wahai Tuhanku, ya, kirimkan kepadaku kalajengking atau ular, ya, agar menggigit kakiku, ya. Rupanya dia kesalnya dari, ya, kesal terhadap kenapa dia mau bujuk rayu dari Hafsah yang saling tukeran ontak tadi, ya. Wala astati' aqulu lahu syai'an, aku tidak bisa berkata-kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu pun, ya, karena dia tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Syekh mencontohkan dalam hadis ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk hiyal dari Hafsah, ya. Sebenarnya Hafsah ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hafsah melihat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hanya di onta Aisyah berjalan, sedangkan Hafsah sendirian. Lalu taktik, ya, hiyal dari Hafsah, dia bujuk rayu ini Aisyah, ya, yuk kita tukeran onta nih. Nah, lalu alasannya kenapa tukeran onta? Sebenarnya Hafsah ingin bersama Nabi, tapi dia katakan, aku bisa lihatmu, engkau bisa lihat aku. Ternyata Aisyah tidak pikir panjang juga, tidak menyangka hal itu. Lalu dia katakan silakan. Setelah beliau tahu, Aisyah tahu, rupanya Nabi SAW pergi ke onta Aisyah yang di dalamnya sudah Hafsah. Tentu Aisyah sendirian di onta Hafsah gitu. Saking kesalnya, Aisyah memasukkan kakinya ke kerumputan, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kirimkan kepada aku kalajengking atau ular, agar ular itu menggigitku. Nah, di sini jelas, ya, kita melihat bahwasanya wanita ini berhiyal lagi, ya, mengeluarkan siasat, dia mengejarkan sesuatu, ya, sedangkan maksudnya adalah yang lain. Wa qad takunu al-hilatu fil khair. Syekh mengatakan di sini, kadang-kadang yang perlu kita perhatikan itu, ya, hilah ini berlaku kepada kebaikan. Artinya kadang-kadang wanita itu berhilah, bersiasat pada hal yang baik. Apa buktinya? Buktinya adalah akhrajal Muslim, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim fi sahihihi min hadits Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha qalat. Dalam hadis Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anha, dia berkata, nah ini cerita tentang Asma binti Abu Bakar dalam berhiyal, dalam bersiasat. Kuntu akhdimu Zubair, aku melayani Zubair. Zubair ini adalah suaminya, khidmatal bait, pekerjaan-pekerjaan rumah, ya. Fadzakartu al-haditha wa fihi faja'ani rajulun faqala
ya umma Abdillahi inni rajulun fakirun aradtu an abi'a fi dhilli darika. Disebutkan hadis oleh Asma, pada satu saat datang kepadaku salah seorang laki-laki, faqala, lalu dia mengatakan kepada Asma, ini ada permintaan kepada Asma binti Abu Bakar. Lalu apa kata orang ini? Ya umma Abdillah, wahai ummu Abdillah. Ini nama anak dari Zubair, yaitu Abdullah, ya, Abdullah bin Zubair. Inni rajulun fakirun, sesungguhnya aku adalah laki-laki yang fakir. Aradtu an abi'a, aku ingin berjualan fi dhilli darika, ya, berjualan di naungan rumahmu. Ada yang teduh itu bagian rumah, maka laki-laki tadi, ini di luar rumah ya, meminta kepada Asma binti Abu Bakar, istri dari Zubair, untuk bisa berjualan di sana. Ya, dia minta izin, ini ceritanya. Qalat, lalu Asma mengatakan, in rakhastu, ya, laka aba, ya, laba dzalika Zubair. In rakhastu laka aba dzaka Az-Zubair. Lalu Asma mengatakan, ya, sesungguhnya aku mengizinkan engkau, ya, kalau aku izinkan engkau, in rakhastu laka aba dzaka Zubair. Kalau aku izinkan kamu berjualan di sini, ya boleh jadi Zubair suamiku ini menolak. Fata'al fatlub ilayya wa Zubair syahid, ya, maka datanglah ketika Zubair berada di rumah, ya, mintalah kepadaku wa Zubair syahid, sedangkan Zubair itu berada di rumah mendengarkan permintaan tersebut. Jadi ini usulan dari Asma, nah, nanti kembalilah kamu ketika suami sudah ada di rumah ini, lalu sampaikan kepadaku permintaan tersebut. Seperti itulah lebih kurang. Faja'a, lalu dilakukan oleh laki-laki tersebut, ya, datanglah dia ketika Zubair atau suami dari Asma berada di rumah. Faqala ya umma Abdillah, lalu orang ini kembali meminta kepada Asma, ya umma Abdillah, wahai ummu Abdillah, inni rajulun fakirun aradtu, ya, aradtu an abi'a fi dhilli darika. Wahai Asma, sesungguhnya aku adalah laki-laki yang fakir, aku ingin berjualan di naungan rumahmu ini. Faqalat, lalu apa jawab Asma? Ya, apa jawab Asma? Dan ini bagian dari hilahnya, ya, hialnya, bagian dari hial. Malaka bil madinati illa dari, wahai rajul, wahai bapak, tidakkah kamu punya rumah lain di kota ini, ya, di Madinah ini kecuali rumahku? Artinya seolah-olah Asma menolak, ya, kamu carilah yang lain, kan banyak ini rumah-rumah yang lain selain dari rumahku, gitu ya. Padahal tadi Asma meminta, ya, agar laki-laki ini datang, ya, ketika suaminya melihat, ya, baru Asma mengizinkan. Rupanya ketika laki-laki itu datang meminta kepada Asma, rupanya Asma seolah-olah menolak ini, ya. Faqala laha Zubair, lalu ini suaminya mendengarkan tadi, ya, lalu Zubair berkata kepada Asma binti Abu Bakar, malaki antamna'i rajulan fakiran yabi' fakana yabi'u ila an kasaba, ya, fabi'atuhul jariyah fadakhala alayya Zubair wa thamanuha, ya, wa fi hujri faqala habiha li. Qalat inni qad tasaddaqtu biha. Lalu mendengar hal yang demikian, Zubair mengatakan kepada Asma istrinya, malaki antamna'i, ya, kenapa wahai Asma engkau larang ini laki-laki yang fakir untuk berjualan, ya. Fakana yabi'u ila an kasaba, ya. Di sini Zubair mengizinkan, ya, jangan larang-larang dia. Ini adalah laki-laki yang fakir, dia mau berjualan, ya. Fakana yabi'u ila an kasaba, ya.
Lalu laki-laki tadi akhirnya diizinkan dan dia berjualan di naungan rumah tersebut, ya, sampai dia telah dapat berusaha dan menghasilkan dari usahanya. Fabi'tuhu jariyah, ya. Lalu kata Asma, aku menjual jariyah. Fadakhala, maksudnya jariyah ini adalah budak kepada si bapak tadi. Fadakhala alayya, ya. Lalu aku masuk, ya. Fadakhala alayya, lalu Zubair masuk, maksudnya menemuiku, kata Asma, dan uang berada di dalam pangkuanku. Faqala habihali. Lalu Zubair meminta kepada Asma, hibahkan uang ini untukku. Qalat, lalu dijawab oleh Asma, sesungguhnya aku telah sedekahkan kepadamu, ya, sedekahkan kepadamu. Nah, di sini ada hiyal yang baik, ya, yaitu yang dicontohkan oleh Asma binti Abu Bakar. Di mana tadi hiyalnya? Hiyalnya adalah ketika dia minta kembali, si bapak tadi datang, ya, ketika suaminya hadir di rumah, ya. Kemudian bapak itu meminta izin kepada Asma. Asma di sini berhiyal dia, ya. Apakah tidak ada rumah yang lain gitu ya? Carilah rumah lain oleh bapak gitu ya. Padahal bapak ini fakir dan mau berusaha. Lalu di situ kasihanlah Zubair, lalu diizinkanlah si bapak tadi untuk berdagang di naungan rumahnya atau di tempat yang teduh di sekitaran rumahnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk, ya, yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi tentang satu karakter wanita. Dia menampakkan satu urusan dan menyembunyikan urusan yang lain yang dia inginkan. Banyak kita melihat, ya, contoh-contoh dalam rumah tangga. Kadang ada hiyal yang buruk, ya, seolah-olah, ya, misalnya salah seorang suami ingin memberikan harta lah, uang kepada ibu kandungnya, karena suami diminta untuk berbakti kepada orang tua. Lalu si istri kadang-kadang menghitung-hitung di hadapan suami. Ini lalu menghitung belanja hari ini belum lengkap, kemudian besok kita mau beli baju. Padahal si istri ini tahu ini suami mau memberikan uang kepada ibunya. Ini bentuk hiyal sebenarnya. Rupanya si istri ini adalah hiyal yang buruk, ya. Si istri dengan perbuatan dia menghitung-hitung uang itu sebenarnya dia tidak ingin suaminya memberikan uang kepada ibunya, gitu ya. Maka hendaknya salah seorang suami, ya, mengetahui ini tipe-tipe wanita. Kalau sudah ada hiyal yang buruk, misalnya, silakanlah dinasihati istrinya. Sebagaimana Rasulullah SAW menasihati Aisyah ketika Aisyah tidak mau Abu Bakar menjadi imam, gitu. Lalu Nabi mengatakan, aduh, mah, ya, sungguhnya kalian ini sama seperti sahibul Yusuf, ya. Artinya teman-teman Yusuf yang tadi kita kisahkan dalam surat Yusuf itu ada hiyalnya, ya, ada hiyalnya. Walhasil, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini sedikit yang diperkenalkan oleh Syekh kepada kita dari hadis dan juga Al-Quran tentang bentuk sifat wanita. Demikian saja, dan selanjutnya kita lanjutkan tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, kita kembalikan kepada presenter. Baik, syukran jazakallahu khair kita ucapkan kepada Bapak Taufik yang telah menyampaikan kajian pada sore hari ini dengan tema mengenal karakter wanita. Selanjutnya kita mengajak pemirsa untuk berinteraktif bersama Bapak Taufik di studio. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA dan SMS di 0811 669 3332 terkait tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang mengenal karakter wanita. Baik. Kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat nih, Pak. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kiat-kiat untuk menjadi istri yang selalu merasa cukup pemberian suami nih, Pak? Baik. Pertanyaan dari hamba Allah, ya. Bagaimana kiat-kiat istri merasa cukup atas pemberian suami, ya.
Baik, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suami adalah orang yang memberikan nafkah kepada istrinya, ya. Mundu bidayatin nikah, ya, akdi alaiha. Tatkala kapan mulainya? Ketika mulai dari proses akad selesai, ya. Apa yang harus diberikan oleh suami? Tanggung jawab suami menafkahi itu adalah min kiswatin, ya, au tu'amin, au maskanin, ya. Di antaranya adalah pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal, serta belanja-belanja yang wajib yang diberikan kepada istri. Lalu terkadang para suami memang grafiknya turun naik, pendapatan naik atau pendapatan turun, apalagi dalam masa pandemi. Maka para istri diharapkan betul-betul dia merasa qanaah, merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh suami. Selama suaminya betul-betul bertanggung jawab untuk menafkahinya, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya unzur, ya, lihatlah kepada orang yang ya, dalam masalah dunia, lihatlah kepada orang yang di bawahmu. Wala tanzur, dan janganlah lihat kepada orang yang di atasmu secara dunia, agar kita betul-betul bersifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, kita betul-betul bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anggap sesuatu yang tidak kita sukai menimpa diri kita, ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Atau musibah mungkin menimpa kita, ini adalah bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada proses kekurangan seperti ini, maka dituntut untuk bersabar, dituntut untuk bersabar. Karena Allah juga berfirman di sini, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, ya. Sungguh kami akan uji kamu, ya, dengan sedikit. Nih rupanya dalam ayat itu ujian itu tidak banyak tapi sedikit. Kebanyakan dalam kehidupan kita itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan mungkin yang dari dulu kita sehat, rupanya diuji dengan sedikit sakit, ya. Begitu juga kekurangan harta. Maka di sana bisyai, sedikit, ya. Sungguh kami akan uji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, bisyai'im minal khauf, dengan sedikit khauf, ketakutan, ya, wal ju', kelaparan. Bisa jadi nafkah yang diberikan suami sedikit jadi kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfus, sedikit harta, ya, sedikit harta, ini bagian ujian dari Allah Ta'ala, ya. Wal anfus, dan kematian orang-orang yang kita cintai, wath thamarat, dan juga buah-buahan seperti gagal panen dan sebagainya. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Maka nasihat kita yang kedua itu tolong bersabar, ya, tolong bersabar, karena ini adalah ujian dari Allah. Dan yang perlu kita fahami dari ayat tadi bahwasanya ujian dari Allah itu sedikit, ya, selama ini Allah memberikan kepada kita rahmatnya yang luar biasa. Nah, jangan pula kita beranggapan rahmat dari Allah itu adalah harta saja, tidak, ya. Maka di sini kita betul-betul berharap, ya, kepada wanita, dia punya melihat orang yang lebih di bawah dari dia dalam masalah dunia, kemudian kalau seandainya dia diuji oleh Allah, betul-betul dia bersabar. Kemudian yang ketiga, ketika dia bersabar, dia hendaknya yakin terhadap dirinya, Allah memberikan pahala yang besar kepada dia ketika dia betul-betul menerima apa yang ditentukan oleh Allah kepadanya dari musibah yang dia alami. Sedikitnya harta, ya, mungkin ada kelaparan. Kenapa? Karena memang dalam hadis, dalam Al-Quran saja Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya sesungguhnya kepada orang-orang yang bersabarlah disempurnakan pahala tanpa batas. Rupanya yang perlu diketahui, setelah kita bersabar,
kita harus mengingat pahala sabar itu besar. Sehingga Allah mengatakan tadi, hanya sesungguhnya kepada orang-orang yang bersabar itu disempurnakan pahala tanpa ada batas. Jadi bersabarlah para istri ya, ketika Allah menguji dalam masalah harta ya, qanaah lah, betul-betul kita merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dari dunia kita ya. Demikian jawaban kita. Jazakallahu khair Pak atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA dan SMS di 0811 669 3332. Baik. Ini pertanyaan dari WA nih Pak. Dari Ibu Lina. Assalamualaikum Pak, mau bertanya. Kalau untuk mengurus surat nikah yang hilang bagaimana caranya Pak? Baik, terima kasih ya. Ini tentang prosedur ya. Iya. Baik, terima kasih. Memang kita dari KUA, Ibu Lina. Bagaimana cara mengurus buku nikah yang hilang? Buku nikah yang hilang bisa diganti dengan duplikat. Ya, bisa diganti dengan duplikat. Caranya bagaimana? Caranya kita pertama, persyaratan dari duplikat ini adalah yang pertama adalah surat keterangan hilang dari kepolisian. Ya. Jadi kalau seandainya buku nikah hilang misalnya di tempat kita, boleh kita melapor kepada polsek tempat atau kecamatan kita tinggal. Ya. Kemudian sekarang ini ketika mau ngurus buku nikah hilang, ya surat keterangan hilang dari polsek, biasanya pihak kepolisian meminta nomor akta nikah sama buku nikah itu serinya berapa. Maka kepada kita ya, sebelum mendatangi atau mengurus surat keterangan hilang, silakan datangi ke KUA tempat menikah dulu, minta nomor aktanya dan minta nomor seri buku nikahnya. Jadi nanti pihak KUA memberikan surat pengantar keterangan hilang gitu, lebih kurang seperti itu, yang di dalamnya ditulis akta nikahnya, kemudian tanggal nikahnya kapan, kemudian seri buku nikahnya. Dengan dasar itulah kita membuat surat keterangan hilang dari kepolisian. Selesai mengurus surat keterangan hilang dari kepolisian, maka kita mendatangi KUA kembali. Lalu di sana disampaikanlah permohonan untuk mengeluarkan atau menerbitkan duplikat buku nikah. Nanti KUA akan meminta persyaratan-persyaratan seperti foto, ya, kemudian ada juga KK atau KTP yang bersangkutan agar datanya disinkronkan kembali semuanya. Jadi insya Allah Bu Lina, pada prinsipnya kalau buku nikah itu memang terdaftar, maka pengurusan duplikat itu bisa dilakukan ke kantor urusan agama tempat kita menikah atau tempat terbit buku nikah sebelumnya. Ya, demikian, terima kasih Bu Lina. Ya. Syukran jazakallah khair Pak atas jawabannya. Selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik, berikutnya pertanyaan dari WA nih Pak. Bismillah, Anda mau bertanya Ustadz, sebagaimana kita ketahui di dalam hadis wanita adalah penduduk paling banyak masuk neraka gitu. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh wanita untuk bersedekah. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa bersedekah sedangkan kita tidak berpenghasilan? Baik, terima kasih kepada yang bertanya ya. Memang benar wanita itu kebanyakan penduduk neraka gitu ya, penduduk neraka. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan uritun nara fa idza aktsaru ahliya an-nisa allati yakfurna, ya, aku diperlihatkan neraka kebanyakan isinya adalah wanita, ya, yakfurna, mereka itu kafir. Qalu ayakfurna, qala ayakfurna billah, ya. Qalu ayakfurna billah, sahabat bertanya apakah mereka itu kafir kepada Allah? Qala yakfurna al-ashira wal ihsan, ya. Lalu Nabi SAW menjawab,
Tidak, mereka itu kafir kepada suami dan kafir kepada kebaikan suami. Jadi rupanya wanita itu memang diinformasikan oleh Rasulullah kebanyakannya adalah penduduk neraka. Sebabnya adalah paling banyak itu memasukkan ke neraka itu sebabnya adalah kafirnya dia kepada suami dan kafirnya dia kepada kebaikan suami. Dan sebelum saya menjawab, juga ada sebuah hadis ini, wanita itu peluang besarnya masuk surga banyak. Ya, banyak. Apa buktinya? Dalam sebuah hadis, "Idza salat imra'atu khamsaha wa shamat syahraha wa asanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti." Ya. Apabila wanita itu salat 5 waktu, ya berarti yang wajib saja. Puasa pada bulannya, berarti yang wajib saja. Puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, wa asanat farjaha, yaitu menjaga kemaluannya atau kehormatannya. Kemudian yang keempat, wa ta'an zaujaha, dia taat kepada suami. 4 amalan ini kalau dilakukan, apa kata Rasulullah? Ya, qila laha, katakan kepadanya, udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ya, katakan kepada wanita yang bisa beramal seperti ini, masuk pintu surgalah kamu dari pintu mana yang kamu inginkan. Jadi tidak hanya sedekah kita melihat di sini, dalam hadis ini taat kepada suami membuka semua pintu surga setelah melakukan ketaatan kepada Allah dengan 3 cara tadi. Jadi Masya Allah, rupanya yang paling berat itu kadang-kadang bagi istri itu adalah yang keempat, yaitu taatnya dia kepada suami. Memang benar ketika Rasulullah SAW ya bersabda dalam sebuah hadis, ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna, ya wahai para wanita, bersedekahlah kamu, gitu ya. Fa inni ya ra'aitukunna aktsaru ahlin nar, ya aktsaru ahlin nar. Sungguh aku melihat kamu itu paling banyak menjadi penduduk neraka. Jadi amalan yang lain juga memudahkan wanita untuk bisa keluar dari neraka, maksudnya tidak dalam kategori penduduk neraka, adalah bersedekahlah. Bersedekahlah. Di sini bersedekah, wallahu alam, saya tidak mengetahui apakah bisa selain dari harta yang dimaksudkan dalam hadis ini. Yang jelas kalau kita apa yang kita miliki, bersedekahlah ya dari harta. Apakah yang lain misalnya senyuman dan sebagainya ini masuk dalam hadis ini? Wallahu alam. Dan kita melihat sih salah seorang wanita, mungkin hanya sedikit wanita yang tidak punya apa-apa ya. Minimal dia punya kelebihan belanja yang diberikan oleh suaminya, dengan cara itu dia bersedekah. Ya. Apalagi dalam banyak-banyak riwayat, dan dalam sebuah riwayat yang dhaif ya, tapi banyak riwayat seperti ini, innas shadaqata tudfi'u ghadabar rabbi wa taqimaitatas su. Sesungguhnya sedekah itu sungguhnya sedekah itu memadamkan murka Allah dan menjaga seseorang itu dari kematian yang buruk, ya, kematian yang buruk. Nah, rupanya di sini jelas murka Allah akan hilang dengan sedekah, ya. Wallahu alam. Demikian jawaban kita. Ya, taib, syukran jazakallahu khair, Pak. Kita angkat penelpon yang masuk, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari Bapak siapa, di mana? Hamba Allah ya. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Mau tanya Pak Ustaz. Ya. Saya kan nggak ada pakaian. Bisa dikeraskan suaranya. Ya, mohon perbesar volumenya. Ya, halo. Ya. Pak, saya kan sudah nikah, tapi saya nggak punya buku nikah. Saya udah punya anak 3. Gimana caranya bisa biar terdaftar anak saya di agama, di pengadilan agama? Jadi ibu tidak punya buku nikah gitu? Nggak punya buku nikah, soalnya saya kan nikah siri. Pak. Oh, nikah siri ya. Oke. Ya.
dulu statusnya sebelum nikah gadis atau gimana, Bu? Gimana Pak? Dulu statusnya sebelum menikah dengan nikah siri, dengan pernikahan siri tersebut, apakah statusnya gadis atau janda? Janda Pak. Janda sudah ada akta cerainya apa belum? Waktu itu saya kan belum bercerai, tapi saya udah jenazah saya sudah diceraikan, tapi saya nggak diberi surat resmi perceraian Baik. dengan suami pertama. Oh, sama suami pertama nikahnya nikah resmi ya? Yang pertama resmi. Baik. Kemudian status suami sekarang ini yang nikah siri ini statusnya dulu duda apa Udah, Pak. duda? Jadi, Sudah ada akta cerainya? ya udah. Baik, kita jawab insya Allah ya Bu ya. Cukup Ibu ya. Baik. Ya. Terima kasih ya Ibu yang bertanya. Memang ini kondisi yang sering juga terjadi dalam masyarakat kita, di mana ada pernikahan siri tapi tidak ada pernikahan siri yang tidak terdaftar ya pernikahannya di negara. Lalu dalam kasus Ibu tadi kita melihat kembali permasalahan yang dialami oleh Ibu ini. Ibu ini dia menikah siri, tidak ada buku nikahnya, ya, artinya tidak terdaftar. Adapun pernikahan siri yang ada buku nikahnya, tetap pernikahan itu tidak tercatat di dalam negara. Kemudian rupanya ketika menikah, ya, si ibu tidak memiliki akta cerai, ya, dengan suami pertama, maka secara negara itu masih berstatus sebagai istri sebenarnya, berstatus sebagai istri secara negara. Lalu menikah dengan salah seorang laki-laki, ya, yang mana laki-laki ini sudah punya akta cerai. Lalu pertanyaan dari Ibu tadi, bagaimana kalau seandainya saya ini sudah punya anak, ya, bisa dikeluarkan buku nikah? Jawaban kita Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya untuk pernikahan siri itu bisa diisbatkan di pengadilan agama. Isbat itu maknanya penetapan kembali pernikahan kita. Nah, lalu ketika isbat, maka pengadilan itu akan meminta penjelasan dalam sidang-sidang yang terjadi dalam sidang isbat itu. Pertama, status suami bagaimana dan status istri bagaimana. Kalau seandainya status suami duda, ada bukti duda. Kemudian status istri janda dan ada bukti janda. Dan adapun bukti janda duda ini adalah akta cerai, berarti yang terdaftar lagi di pengadilan agama. Lalu dia dalam posisi seperti itu, sudah janda, sudah duda, habis masa iddahnya dia menikah dengan menikah siri, misalnya 2 tahun atau 4 tahun yang lewat, maka ditanya lagi oleh pengadilan ketika nikah siri itu siapa jadi wali nikahnya. Nah, kalau memang terlengkapi rukun dan status memang ada bukti janda atau bukti duda, maka insya Allah ini bisa diisbatkan. Adapun permasalahan Ibu tadi, ya, maka itu tidak bisa diisbatkan. Nikah siri itu tidak bisa diisbatkan. Kenapa? Ini terkendala karena status Ibu sendiri. Bukti cerai kita belum ada. Ya, bukti cerai kita belum ada. Maka untuk isbat nikah tidak akan bisa diisbatkan. Tidak bisa diisbatkan. Lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya tentu kita urus dulu ya perceraian dengan suami yang lama, yang perceraian yang betul-betul di pengadilan agama. Setelah terjadi ya perceraian dan dibuktikan dengan akta cerai, langsung ibu nikah resmi, ya diresmikan pernikahannya kembali di kantor urusan agama. Maksudnya tentunya
Kalau tidak diakui oleh negara, tidak bisa diisbatkan kemarin, maka ibu mengurus akta cerai, maksudnya perceraian di pengadilan agama. Setelah keluar akta cerainya, ibu ulang nikah lagi di kantor urusan agama. Nah, satu-satu caranya begitu. Dan ada satu hal lagi ini ibu, terima kasih, jazakallah khair. Tolong ibu kembali bertanya kepada orang yang alim, yang paling dekat di tempat ibu, ya. Saya agak ragu juga ini bagaimana posisi ibu dahulu. Apakah ibu betul-betul cerai ataukah tidak? Karena tidak ada bukti cerai ibu. Kita takutkan kalau seandainya dalam kondisi dahulu ibu masih dalam status istri dari suami yang pertama, maka si istri tidak boleh, ya, menikah dengan suami baru. Kalau seandainya dia menikah dengan suami baru, misalnya ibu betul-betul secara agama tidak cerai ini, atau secara, ya, betul-betul tidak cerai ini sama suami, ya, yang pertama, lalu menikah dengan istri yang kedua, suami yang kedua, maka ini terjadi fasakh. Fasakh ini harus dipisahkan, ya, karena pernikahan tidak, ya, akad nikah itu tidak bisa dibenarkan. Walhasil, tolong ibu betul-betul mengclearkan, ya, betul-betul menyelesaikan permasalahan ini. Boleh jadi yang kita takutkan ibu masih berstatus suami istri yang sah dari suami pertama, ya, suami pertama. Maka kami berharap ini, ibu, uruslah di pengadilan perceraian dengan suami yang pertama, keluar akta cerainya, ya, silakan mendaftarkan pernikahan yang baru di kantor urusan agama. Memang risikonya anak yang 3 itu tidak bisa, ya, atas nama akta kelahirannya atas nama ayah dan ibunya yang sekarang, gitu ya. Dia hanya bisa keluar akta kelahirannya itu atas nama ibu sendiri, ya. Itu bisa di catatan sipil insyaallah, ya. Tapi saya berharap ini ibu, silakan kasus ibu ini bertanyalah ke orang yang alim. Kita takutkan, ya, kita khawatirkan posisi ibu menikah dengan suami yang kedua itu ibu masih istri dari suami yang pertama. Maka kalau memang iya, tentu tidak halal kita dengan suami yang kedua, ya. Demikian jawaban kita insyaallah. Jazakallah khair atas jawabannya. Baik pemirsa Surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga yang membatasi, sampailah kita di penghujung acara kajian kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta kesimpulan dari kajian kita kepada Bapak Taufik. Kita persilakan, Pak. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita diperkenalkan, ya, ada karakter wanita yang harus diketahui. Ada karakter, dan ini bagian dari karakter istri kita juga, yaitu hiyalun nisa, yaitu wanita dia menampakkan urusan, ya, dan urusan yang lain, dan menyembunyikan urusan yang dia inginkan. Boleh jadi dia mengerjakan satu kesalahan yang sebenarnya dia inginkan yang lain. Maka kalau seandainya ini adalah hiyal yang buruk, ya, tolong nasihati istri. Tapi kalau seandainya hiyal yang positif, maka ini bagian dari kebaikan bagi dia, ya. Demikian kesimpulan kita. Jazakallah khair, Pak, atas kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini. Jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Bapak Taufik yang telah hadir di studio dan juga menyampaikan kajian. Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio pada sore hari ini. Terima kasih kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.